Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hendra Pratama, NIM 2330202025. Saya berasal dari lokal HSB semester 3. Video ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pidana yang dosen pengampunya yaitu Bapak Roni Effendi. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana terdiri dari 3 kata, yaitu straf, bar, dan fed. Kata straf dapat kita artikan sebagai pidana, sanksi, hukuman, dan nestapa atau kesengsaraan. Selanjutnya kata bar. Kata bar kita definisikan sebagai dapat dan bisa. Selanjutnya yang ketiga kata fed. Kata fed ini dapat kita artikan dengan tindakan, perbuatan, ataupun peristiwa. Jadi, secara umum, definisinya yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Selanjutnya, sebagai seorang penegak hukum, kita ada doktrin yang kita terapkan, yaitu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Selanjutnya, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang merumuskan sebagai delik. Yang kedua, tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana material ini larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jenis tindak pidana yang ketiga yaitu delik komisionis, delik omisionis, dan delik komisionis per komisionis komisa. Delik komisionis ini adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana. Misalnya mencuri pada pasal 362, menggelapkan pada pasal 372, dan menipu pada pasal 378. Delik omisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya dalam pasal 164 mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan berbuat kejahatan yang disebut dalam pasal itu. Pada saat ini masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Dan yang selanjutnya yaitu delik komisionis permissionem komisa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu. Selanjutnya ada asas pedoman kita, yaitu asas kulpabilitas. Asas kulpabilitas ini mengajarkan ajaran Ginstraf Sonderskuld. Artinya yaitu tiada sanksi pidana kecuali atas dasar kesalahan. Jadi, maksudnya di sini adalah seseorang itu tidak akan dihukum terlebih dahulu sebelum dia benar-benar terbukti melakukan kesalahan. Selanjutnya ada unsur-unsur dari tindak pidana. Unsur tindak pidana terdiri 2 macam. Yang pertama yaitu unsur subjektif, yaitu
unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, dan yang unsur objektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku itu sendiri. Unsur subjektif sendiri memiliki dua pembagian. Yang pertama yaitu dolus atau kesengajaan. Berarti sudah ada niat daripada pelaku. Perbuatan ini dapat dihukum ketika yang sudah diniatkan oleh pelaku telah dijalankan atau dilakukan, tanpa perlu memandang selesai atau tidak selesainya perbuatan itu. Yang terpenting, ketika niatnya sudah terlaksana, maka sudah bisa dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya yaitu culpa atau kelalaian. Suatu perbuatan yang tidak sengaja juga dapat dikenakan hukum, yaitu culpa ini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama, sesuatu yang dapat diprediksi. Contoh kasusnya ini yaitu ketika seseorang melanggar lampu merah, maka dia akan tahu dia akan dikenakan sanksi ketika melanggar lampu merah itu. Yang kedua, yaitu sesuatu yang mungkin terjadi. Misalnya, seseorang teknisi aliran listrik ingin membongkar aliran listrik, lalu dia tidak mematikan aliran listrik terlebih dahulu. Nah, jadi di sana dia dapat dipidana karena dia melakukan kesalahan yang mungkin bisa membahayakan nyawa orang lain. Dan yang ketiga yaitu sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Sesuatu yang tidak dapat diprediksi ini contohnya yaitu ketika kita membawa motor dengan kecepatan normal, lalu kita melewati kawasan persekolahan, dan tiba-tiba ada anak yang berlari ke motor kita lalu tertabrak. Nah, jadi di sana itu dapat kita katakan sebagai sesuatu yang tidak dapat kita prediksi. Selanjutnya, unsur objektif. Unsur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perbuatan dan akibat. Perbuatan dan akibat ini contohnya yaitu membunuh orang dengan menggunakan pisau, akibatnya orangnya mati. Di sini dapat kita ambil yaitu perbuatannya itu membunuh orang, dan akibatnya yaitu orang itu mati. Selanjutnya yaitu sifat melawan hukum atau wederrechtstellig. Sesuatu sifat yang sengaja untuk melawan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu material, yaitu berupa larangan melakukan perbuatan, dan formil, yaitu larangan yang menimbulkan akibat. Selanjutnya ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembenar. Dan yang terakhir sanksi. Nah, sanksi ini sudah diatur pada pasal 10 KUHP, dan yang dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama yaitu pidana mati. Pidana mati ini contohnya yaitu ketika seseorang membunuh seorang lain dengan sengaja, dan ketika dia ditangkap dan diadili maka dia mendapat hukuman pidana mati sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya pidana penjara, yaitu contohnya ketika seseorang pejabat melakukan korupsi dan terbukti melakukan korupsi, maka ia akan mendapatkan hukuman pidana penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yaitu pidana kurungan. Pidana kurungan ini bisa jadi kasusnya yaitu ketika seseorang melakukan pelanggaran ringan seperti kekerasan ringan yang diadili dengan pidana kurungan. Selanjutnya pidana denda. Contoh dari pidana denda ini sendiri yaitu kita sebagai pengemudi di jalan raya sudah mengetahui aturan bahwa lampu merah tidak boleh diterobos. Lalu kita menerobos lampu merah itu sendiri, dan ketika tertangkap kita bisa dikenakan denda. Dan juga contoh lainnya yaitu ketika seseorang tidak membayar pajak tepat waktu, maka juga akan dikenakan denda. Nah, selanjutnya yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perampasan barang-barang tertentu. Contohnya
ada seorang koruptor yang tertangkap dan barang-barang bukti dan barang-barang hasil dari uang korupsi itu akan dirampas oleh negara kembali dan disita. Selanjutnya pencabutan hak-hak tertentu. Contohnya, ketika seorang koruptor itu merupakan pejabat, maka hak-haknya untuk menduduki pemimpin sipil akan dicabut oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim ini merupakan bentuk keadilan dari hakim kepada suatu kasus. Contohnya, hakim akan mengumumkan suatu hasil dari putusannya secara transparan dan terbuka agar terlihat keadilan pada kasus tersebut. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang unsur tindak pidana. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.